Dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain. Mengerikan, Amanda Manopo mengaku dapat kiriman gaib dari orang yang diduga tidak senang kepadanya. Secara terus terang, istri Kenny Austin itu mendapati banyak benda mistik di rumahnya, mulai dari tanah kuburan hingga dupa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dunia gaib. Orang yang diduga mengguna-guna dirinya sepertinya ingin membuat rumah tangganya dengan Kenny hancur. Sebab semua itu muncul saat dirinya mulai dekat dengan Kenny. Tapi benarkah Amanda Manopo memang dikirimi santet atau guna-guna oleh orang yang tidak senang kepadanya? Mungkinkah pelakunya adalah orang yang ada di sekitarnya? Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang yang terkena guna-guna itu? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Ini mengejutkan, tapi sekaligus juga menyeramkan. Kasus Amanda Manopo memecat karyawannya karena dugaan melakukan penggelapan dana miliaran rupiah ternyata berhubungan dengan hal-hal di luar logika. Karena Amanda merasa ada unsur guna-guna yang ikut bermain. Dugaan Amanda semakin meyakinkan dengan bukti-bukti yang terekam di dalam CCTV. Di sana ditemukan benda-benda yang ada sangkut pautnya dengan dunia gaib seperti tanah kuburan hingga dupa. Itu ketahuannya karena dia ngedukunin saya dulu. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video, dari CCTV rumah. Kamu ada CCTV-nya? Ada bukti-buktinya di mana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain. Bahkan kayak dupa, jadi rumah saya didupa-dupain, dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya, apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak, dan dia masih terus melakukan itu. Kiriman gaib yang dialamatkan kepada Amanda Manopo memang tidak boleh diabaikan. Apalagi Manda mengakui dugaan kiriman guna-guna itu sudah mulai terlihat sejak ia dekat dengan Kenny Austin. Hingga dirinya menikah dengan Kenny, katanya segala yang berhubungan dengan dunia gaib masih terus terjadi. Jadi ia yakin kiriman guna-guna itu memang bertujuan ingin merusak jalinan cintanya dengan Kenny. Kini, setelah mereka menikah, guna-guna itu diarahkan untuk menghancurkan rumah tangga. Dia melakukan itu karena memang ada niatan yang ingin memecahkan. Dan kalau misalkan saya cari tahu kayak tanah kuburan, menurut saya itu kayak mau mencelakai ya. Jadi ya ketika tahu itu semua, saya akhirnya langsung melakukan tindakan. Dan habis itu kita mengaudit semuanya dari rekening PT dan akhirnya terlihat sangat jelas sekali. Mendengar pengakuan Amanda Manopo yang menyebutkan kiriman benda-benda gaib, ahli spiritual Roy Pradana percaya bahwa yang diceritkan Amanda memang nyata. Sebagai seorang praktisi supranatural, Roy juga melihat ada unsur gaib yang sedang dihadapi ibu satu anak itu. Ciri-ciri orang yang diduga terkena guna-guna bisa dilihat Roy Pradana ada pada Amanda. Jadi artis cantik itu memang harus berhati-hati agar guna-guna yang sudah ada tidak semakin merajalela. Bicara masalah guna-guna, tergantung orang yang menyuruh untuk si targetnya ini. Mau dibuat apa nih targetnya ini? Gitu. Seorang praktisi itu cuma menjalankan apa yang diinginkan pasiennya. Masalah guna-guna itu bisa dibuat rumah tangganya hancur, ya kan? Dibuat sakit-sakitan, gitu loh. Sehingga banyak orang yang tidak suka untuk melihat dia ya. Dari orang suka melihat dia, tiba-tiba orang kok gue malas nih untuk ketemu dia, gitu loh. Masalah guna-guna itu tergantung pelakunya buat apa si targetnya ini.
kebanyakan orang itu menggunakan guna-guna itu untuk menghancurkan seseorang yang tidak suka dengan kita, sehingga ekonominya hancur, sakit-sakitan, sampai berantakan rumah tangga. Saya melihat dari foto Amanda ini saat ini gampang emosian, Bang. Gitu. Gampang emosian, tidak terkontrol emosi tersebut. Itu ada efek dari diduga pelaku tersebut menyebarkan tanah kuburan di dalam rumah. Santet, guna-guna, atau segala rupa kiriman gaib memang sangat berbahaya. Penderitaan korban juga bermacam-macam. Ada yang dibuat sakit secara perlahan hingga meninggal. Ada yang dihilangkan akal sehatnya sampai mengalami gangguan jiwa. Ada juga yang dihancurkan kebahagiaan rumah tangganya. Guna-guna juga bisa dipesan untuk membuat seseorang bangkrut secara ekonomi tanpa pernah bisa bangkit lagi. Tanah kuburan di dalam rumah seseorang atau di rumah Amanda, diduga pelaku tersebut ingin menghancurkan Amanda dengan cara metode dia meletakkan tanah kuburan itu di dalam rumahnya dan menghidupkan dupa. Dupa itu intinya dihidupkan buat memanggil makhluk-makhluk gaib biar datang ke rumah dia ini. Biar buat hawa rumah ini menjadi panas. Orang yang berumah tangga akan ribut, akan cekcok, sampai terjadi perpisahan. Jadi seandainya targetnya diduga Amanda ini, belum tentu dia yang kena. Bisa terkena anaknya, suaminya, atau keluarga yang di dalam rumah tersebut. Media untuk mengirimkan guna-guna pada seseorang juga bermacam-macam benda mistik. Tapi memang pada umumnya yang digunakan adalah tanah kuburan. Karena inilah media yang paling manjur untuk santet. Biasanya yang ekstrim tanah kuburan akan diberi paku hingga tali pocong sehingga target yang diguna-guna tidak mampu lagi melepaskan diri dari jerat ilmu hitam. Kalau metodenya itu bermacam-macam ya, tergantung praktisinya. Ada yang memakai tanah kuburan, tapi utama itu pasti memakai tanah kuburan. Ada yang diikat pocong, ya, diikat dengan kain putih, dikasih tanah kuburan, dikasih paku, jarum, gitu loh. Dan banyak hal yang lain yang dikasih, tergantung si praktisi tersebut. Lantas benarkah santet yang menggunakan perantara tanah kuburan sangat sulit dilawan? Mungkinkah orang yang mengirimi Amanda guna-guna adalah orang terdekatnya? Sungguh tak bisa dianggap enteng, guna-guna atau santet yang dikirimkan kepada Amanda termasuk yang sulit dihindari. Banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari serangan ini. Salah satu yang paling berbahaya adalah menuruti semua keinginan orang yang mengirimkan guna-guna. Selama ini yang disasar ilmu gaib ini adalah pikiran Amanda sehingga bisa dengan mudah dipengaruhi bahkan dikendalikan dengan sangat gampang. Tapi pada dasarnya kalau yang diduga menimpa Amanda Manopo, itu memang ibaratnya itu tuh kayak dimanipulasi pikirannya. Jadi yang pertama dibikin gak sadar. Kemudian kedua diguna-guna supaya jadi kayak nurut aja apa kata asistennya. Ini kalau bener ya diguna-guna ya. Dan yang ketiga itu memang ibaratnya dibikin supaya ibarat tuh kayak kebo dicucuk hidungnya. Jadi diilit kemana aja itu nurut. Di Indonesia jenis santet dan guna-guna memang sangat beragam. Di setiap daerah memiliki ragamnya sendiri-sendiri. Ki Bajra mengakui bahwa santet paling mematikan adalah yang dikirimkan oleh orang terdekat.
Keampuhan itu semakin teruji jika yang dilakukan adalah memasukkan makanan atau minuman yang sudah diberi mantra sehingga ilmu hitam bisa langsung masuk ke dalam tubuh seseorang yang ditarget santet. Jadi emang ibaratnya ya, ini luas sekali. Guna-guna santet tuh dari ujung belahan bumi sampai ujung lagi tuh banyak banget. Ibaratnya saya juga keliling-keliling, ibaratnya dari luar negeri segala macam itu macam-macam. Dan di Indonesia kita punya banyak teknik ya untuk santet, untuk guna-guna. Dan memang kalau dibilang caranya seperti apa itu tergantung lagi kepada pakemnya atau kepada aliran keilmuannya masing-masing. Dan memang kalau di sini secara lokal itu memang banyak yang bersifat lokal jenius ya, dalam artian misal contoh pakai aliran atau pakemnya yang bersifatnya kebudayaan, yang dekat dengan kebudayaan, misalkan dari pakem kejawen. Nah, itu memang ada teknik-tekniknya sendiri. Dan kalau ditanya efektifnya gimana, efektif mana? Ya, itu bukan masalah ilmunya yang efektif mana, tapi siapa yang make, siapa praktisinya. Itu akan sangat efektif kalau dilakukan oleh orang dekat. Kenapa? Karena sangat efektif kalau menggunakan dua hal, yaitu minuman dan makanan. Jadi saat itu, ya itu sudah masuk ke dalam tubuh, itu tuh gampang banget ibaratnya untuk diprogram, untuk diatur. Teknik mengirimkan santet juga macam-macam sesuai dengan kemampuan praktisinya. Ada yang butuh proses tapi tidak sedikit yang bisa melakukannya dengan cepat dan tepat sasaran. Sesaji hingga peralatan yang dipakai sebagai perantara guna-guna tergolong sangat banyak. Setiap dukun bahkan mampu mengembangkan santetnya sebagai ciri khas yang tidak dimiliki dukun lain. Tapi media yang umum digunakan adalah tanah kuburan karena dipercaya yang paling gampang dan manjur. Karena karakter tanah kuburan bisa dianggap satu frekuensi dengan makhluk halus. Yang banyak digunakan di Indonesia itu memang menggunakan tanah kuburan. Nah, kenapa pakai tanah kuburan? Karena memang tanah kuburan itu dalam elemen Tao ya, ini nih sifatnya tuh yin dan yang, energi. Energi itu yin dan yang. Sementara tanah kuburan itu sifatnya sangat yin, dan ini memang sangat disukai, ibaratnya sangat cocok frekuensinya, energinya dengan makhluk halus. Jadi ini memang sangat bagus untuk menyerang sifatnya. Nah, itu yang mungkin orang menyamaratakan, mengeneralisasikan sebagai guna-guna atau santet. Tapi ini adalah hanya salah satu teknik yang digunakan, yang banyak digunakan di Indonesia. Kalau tanah kuburan kenapa dibilang efektif? Pertama, gratis. Maksudnya gampang dicarinya. Kedua, tanah kuburan itu sendiri itu kan memang ibaratnya hawa kematiannya itu tinggi dan energi yin-nya itu tinggi. Jadi manusia itu energi yang-nya tinggi. Itu dihajar dengan energi yin, maka dia akan unstable, tidak stabil. Guna-guna dan ilmu hitam memang menjadi hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Orang masih sangat percaya bisa mempengaruhi orang lain lewat cara guna-guna. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah terkena santet agar bisa lepas dari jerat ilmu hitam itu? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Santet memang nyata. Guna-guna bukanlah ilmu hitam biasa, jadi tidak boleh dianggap remeh. Mereka yang mengirimkan guna-guna atau santet biasanya memiliki sakit hati atau dendam kesumat yang sangat akut, sehingga berbagai cara dilakukan termasuk menggunakan jasa ilmu hitam. Tapi menyadari terkena guna-guna adalah langkah pertama yang bisa membebaskan diri dari pengaruh ilmu hitam ini. Langkah berikutnya adalah berkonsultasi dengan orang yang memahami seluk-beluk dunia supranatural. Setelah itu, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar dilindungi dari semua yang membahayakan. Kalau menyembuhkan sendiri ya permasalahannya kan harus sadar sendiri dulu ya. Nah, disadar sendiri itu dulu yang sebenarnya jauh lebih susah. Kenapa? Karena kadang banyak orang yang pertama nggak sadar, kedua udah sadar tapi denial. Kayak apalagi yang nggak percaya masalah hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi memang itu udah sangat susah sekali untuk disembuhin. Tapi kalau misalkan dia sudah sadar terus mau nyembuhin diri sendiri, ya kalau dari yang saya ketahui ya paling
paling tanda kutip paling banyak dilakukan, nah saya bisa bilang kayak gitu ya, itu memang satu itu ruatan itu pun juga pakemnya beda-beda, dan juga yang banyak dilakukan ini kalau orang-orang itu ke Bali yaitu melukat. Jadi memang ada tempat-tempat dan upacara tertentu dengan melukat itu untuk membersihkan. Jadi kalau mau membersihkan sendiri kasarnya itu bisa juga dengan cara seperti itu. Tapi balik lagi, ini balik ke keyakinan juga kan, keyakinan masing-masing. Jadi memang ya baiknya kalau menurut saya kalau memang masih berpegang kepada keimanan dan keyakinan masing-masing itu dikonsultasikan kepada pemuka agama masing-masing kalau menurut saya. Tapi kalau saya menyarankan ya memang datang ke ahlinya untuk dibersihkan kembali, dibersihkan seperti sedia kala. Guna-guna atau santet bukan ilmu yang asing bagi orang Indonesia. Jadi hati-hati dengan orang yang masih senang menggantungkan diri pada ilmu hitam. Selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan agar dilindungi dari segala macam goda dan godaan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was